지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas topik penting bagaimana Provinsi Jawa Tengah menangani anak-anak yang dianggap nakal atau berperilaku menyimpang khususnya pada tahun 2025. Kita juga akan melihat perbandingan pendekatan antar daerah, terutama menanggapi kebijakan yang sempat viral, yaitu usulan pengiriman siswa nakal ke barak militer di daerah lain. Apakah pendekatan semacam itu baik, ataukah justru bisa berdampak buruk? Di beberapa daerah muncul wacana bahwa siswa-siswa bermasalah harus dibina di barak militer supaya menjadi lebih disiplin. Namun pendekatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan protes. Banyak pihak khawatir bahwa metode militeristik dapat merusak psikologis anak, menghilangkan hak mereka untuk dididik secara baik dan bertentangan dengan semangat pendidikan nasional. Berbeda dengan daerah yang mengusulkan pendekatan militer, Jawa Tengah menolak keras gagasan tersebut. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan dan hukum yang cukup untuk membina anak-anak yang bermasalah. Artinya, anak-anak yang menyimpang tidak seharusnya diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Mereka justru perlu dibantu dan diberi pembinaan supaya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti apa sebenarnya pendekatan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah untuk menangani siswa nakal? Berikut 3 cara utama yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Cara yang pertama, melibatkan orang tua dan guru. Anak-anak yang bermasalah tidak ditangani sendirian oleh sekolah. Guru dan orang tua bekerja sama dalam memberikan bimbingan dan pengawasan. Mereka diajak berdiskusi untuk mengetahui penyebab masalah dan merancang langkah penyelesaian masalah bersama. Contohnya, anak yang sering membolos akan diajak bicara bersama orang tuanya dan guru BK untuk mencari solusi yang tepat. Yang kedua, yaitu konseling dan pendidikan karakter. Sekolah memberikan layanan konseling rutin untuk semua siswa, di mana anak-anak dibimbing agar memahami nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, empati, dan sebagainya. Kegiatan seperti pelatihan karakter, mentoring, dan pembinaan rohani hingga ekstrakurikuler positif sangat diutamakan. Tujuannya bukanlah untuk menghukum, tetapi membantu anak mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Cara yang ketiga, tanpa barak militer. Provinsi Jawa Tengah tidak setuju mengirim anak ke barak militer. Semua bentuk pembinaan dilakukan di lingkungan rumah dan sekolah, di mana anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang aman dan mendukung, di mana ini sejalan dengan prinsip sekolah ramah anak dan perlindungan hak anak yang dijamin dalam undang-undang. Mari kita lihat perbandingan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sempat mengusulkan pendekatan militer. Untuk Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan secara edukatif dengan pendidikan konseling, kolaborasi guru dengan orang tua, pendidikan karakter, dan tanpa militer. Sedangkan Jawa Barat melalui pendidikan di barak militer, pendekatan fisik, disiplin ketat, dan menyerupai pelatihan tentara. Selain Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun juga menyatakan hal serupa. Menurut beliau, kerjasama dengan TNI bisa dilakukan, tetapi hanya dalam bentuk pelatihan disiplin di sekolah, bukan dengan mengirim anak ke barak militer. Misalnya, pelatihan baris berbaris atau kegiatan bela negara bisa dilakukan dalam konteks edukatif, bukan sebagai hukuman. Provinsi di Jawa Tengah percaya bahwa pendekatan kasih sayang, pengertian, dan pembinaan karakter lebih efektif dibandingkan dengan hukuman keras dan menakut-nakuti. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah kunci sukses pembinaan. Melalui pendidikan karakter dan konseling sebagai fondasi untuk membangun generasi muda yang lebih baik. Semoga pendekatan yang dilakukan di daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar dan dapat menjadi contoh untuk daerah lain dalam membina generasi muda Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.